Pemkab Lampung Utara menyiapkan PLT Kepala Dinas Kesehatan. Aksi penipuan bermodus salah kembalian di SPBU Bandar Lampung viral di media sosial. Tabipun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Pemkab Lampung Utara mempersiapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan. PLT Kepala Tugas akan menggantikan Maya Metisa yang ditahan karena tersandung kasus korupsi. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkab Lampung Utara segera menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Maya Metisa. Maya Metisa ditahan Kejaksaan Negeri setempat karena diduga telah korupsi anggaran bantuan operasional khusus atau BOK tahun 2017-2018. Pasca ditahannya Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Maya Metisa karena diduga korupsi oleh Kejaksaan Negeri setempat, Pemkab segera menunjuk pelaksana tugas. Pelaksana tugas akan mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Maya Metisa. PLT Bupati Budi Utomo mengaku penempatan pelaksana tugas agar kinerja di Dinas Kesehatan dapat terus berjalan normal. Pemkab juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kejaksaan. Budi Utomo juga menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga Maya Metisa apakah memerlukan kuasa hukum. Jika keluarga berkenan, maka Pemkab siap melakukan pendampingan hukum. PLT Bupati juga mengingatkan seluruh jajarannya agar dapat bekerja dengan tidak melanggar aturan yang ada, terutama tidak melakukan korupsi. Kita hargai ini proses hukum, kita serahkan proses hukum, apa nanti akan diganti selanjutnya. Dan kemudian karena ada kosongan mulai hari ini, kita sudah menunjuk pelaksana tugas untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Kesehatan dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah kita akan memberikan kuasa hukum? Oh ya, terkait dengan bantuan hukumnya, saya sudah perintahkan sekretaris daerah melalui Ketua Polri agar juga berkomunikasi dengan pihak keluarga. Kalau dimungkinkan belum ada pengacaranya, akan kita bantu mencarikan pengacara. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Katabumi menetapkan Maya Metisa sebagai tersangka atas dugaan korupsi anggaran bantuan operasional kesehatan BOK tahun 2017-2018. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim penyidik, terdapat kerugian negara sebesar 2,1 miliar rupiah dari anggaran BOK tahun 2017 sekitar 15 miliar dan 2018 sebesar 16 miliar rupiah dan oleh tersangka dilakukan pemotongan sebesar 10%. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Lampung Utara Lampung menahan Kepala Dinas Kesehatan setempat Maya Metisa. Maya diduga terlibat korupsi bantuan operasional kesehatan atau BOK seluruh puskesmas yang ada di Lampung Utara. Kepala Dinas Kesehatan Maya Metisa ditahan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Dengan rompi bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Maya dibawa ke rumah tahanan Kota Bumi. Kepala Kejari Lampung Utara Atik Rosmiati Ambarsari mengaku pihaknya melakukan penyelidikan kasus ini sejak 2019 lalu. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan hingga akhirnya penyidik memutuskan jika Maya Metisa bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi. Baru melakukan penahanan terhadap tersangka Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, yaitu Dr. Maya Metisa, yaitu terkait dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehnya pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara tentang dana alokasi khusus dan non fisik
bantuan operasional kesehatan BOK tahun anggaran 2017-2018. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik, terdapat kerugian negara sebesar Rp2.110.443.500. Diketahui Kejaksaan Negeri Kota Bumi menetapkan Maya Metisa sebagai tersangka atas dugaan korupsi anggaran bantuan operasional kesehatan atau BOK tahun 2017 hingga 2018. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim penyidik, terdapat kerugian negara sebesar 2,1 miliar dari anggaran BOK tahun 2017 sekitar 15 miliar dan 2018 sebesar 16 miliar. Dan oleh tersangka dilakukan pemotongan sebesar 10%. Dari Lampu Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Maya Metisa mengaku pasrah dengan status tersangka yang diberikan Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Maya bahkan merasa telah dizolimi dalam kasus ini. Usai menjalani pemeriksaan lanjutan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Maya Metisa dibawa menuju rumah tahanan Kota Bumi. Maya Metisa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan bantuan operasional kesehatan atau BOK seluruh puskesmas di Lampung Utara tahun anggaran 2017 dan 2018. Maya Metisa mengaku dirinya dizolimi dalam kasus yang menjeratnya. Saya dizolimi. Gimana pun, kita sampai ini zolimi bun ya? Gimana pun? Sampai ini zolimi. Ya sudah. Sudah berapa lama bu? Enggak, sudah. Enggak ada. Anggaran BOK yang bersumber dari dana APBN tahun 2017 sekitar 15 miliar rupiah dan tahun 2018 sebesar 16 miliar rupiah. Diduga dilakukan pemotongan oleh tersangka sebanyak 10%, sehingga dari hasil pemeriksaan dan audit terdapat kerugian negara sebesar 2,1 miliar rupiah. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Lampung Utara, yaitu Dr. Maya Metisa. Dr. Maya. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang aksi penipuan bermodus salah kembalian di SPBU Bandar Lampung viral di media sosial. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, terus meningkatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan dapat menekan penyebaran COVID-19. Tapi pun, salam sehat. Hari ini Minggu 30 Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, meminta warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Warga harus memakai masker saat berada di ruang umum. Warga juga harus menjaga jarak minimal 1 meter. Reihana juga mengingatkan warga untuk rajin mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun adalah pencegahan terbaik. Jika tidak ada air, warga bisa memakai pembersih tangan. protokol kesehatan merupakan harga mati, harus terus dijalankan dan harus menjadi komitmen. Dengan kita melakukan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah virus COVID-19 penularannya dapat kita hentikan atau kita kurangi. Pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan pakai sabun atau membawa hand sanitizer. Jangan panik, karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah. Warga Bandar Lampung masih menjadi daerah dengan kasus COVID-19 terbanyak. Pemprov Lampung telah menyiapkan 3 strategi untuk menekan penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain korupsi BOK tahun anggaran 2017-2018, Dinas Kesehatan Lampung Utara juga tengah disorot tentang pembelian ribuan alat rapid test. Sejak pandemi COVID-19 merebak, Dinas Kesehatan telah membeli ribuan alat rapid test dengan sistem penunjukan langsung.
Dinas Kesehatan Lampung Utara telah membeli sekitar 1.925 alat rapid test sejak Maret 2020 lalu. Tak hanya itu, Dinkes juga yang mengakomodir pembelian alat rapid test di seluruh puskesmas. Dana yang digelontorkan oleh Dinas Kesehatan mencapai 1,4 miliar lebih. Sementara bagi puskesmas menggunakan anggaran bantuan operasional kesehatan dan anggaran JKN. Sistem pembelian dilakukan oleh pihak ketiga dengan sistem penunjukan langsung. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Utara, Wardianto, penunjukan langsung rekanan yang membeli alat rapid test tersebut karena keadaan yang darurat. PT Alfa Kinan Mandiri dan PT Lami yang menjadi rekanan dalam proses pembelian rapid test. Yang kita rumah sakit ini yang dari dana apa tuh? Dinas Kesehatan. Rumah sakit kalau dinas kesehatan baru rumah sakit sama ini ya sama dinas kesehatan dua kali. Untuk pengadaan itu di luar dari yang untuk puskes ya? Di luar dari puskes. Kalau untuk puskes sendiri berapa banyak? Puskes sendiri itu dari dana BOK sama JKN. Nah itu tadi gue bilang tadi itu linknya di Kabit PLT Kesmas. Ketika barang yang di puskes habis, mereka beli, langkah mereka ketika ada yang ingin rapid, langkah mereka dari puskesmas kalau barangnya rapid test habis, sudah kami instruksikan sama teman-teman puskesmas, dia harus ada surat permintaan untuk Dinas Kesehatan Lampung Utara untuk minum rapid test yang dibutuhkan untuk puskesmas atau kecamatan di wilayah tersebut. Dari dinas dan rumah sakit berapa anggarannya, Pak? Kalau dinas sama rumah sakit bukan keseluruhannya ya. Dinas rumah sakit di luar puskes untuk rapid testnya sekitar 1,4. Ada sekitar 900 alat rapid test yang masih tersimpan di gudang dan belum digunakan. Dinas Kesehatan juga meyakini jika alat tersebut sesuai standar. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Aksi penipuan di sebuah SPBU di Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Dalam rekaman yang viral di media sosial ini, terlihat seorang pengendara mobil mengelabui petugas stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat membeli bahan bakar. Berbagai cara dilakukan para pelaku tindak kejahatan dalam melancarkan aksinya. Kali ini aksi penipuan yang dilakukan seorang perempuan di salah satu SPBU di Jalan Kimaja, Waihalim, Bandar Lampung. Seorang petugas SPBU menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh perempuan pengendara mobil. Pelaku merupakan seorang perempuan yang mengendarai sebuah mobil berwarna putih dan mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Petugas SPBU kemudian menanyakan wanita itu jumlah nominal bahan bakar yang akan diisinya. Saat itu, wanita pengendara mobil yang mengenakan baju dan jilbab berwarna merah meminta diisikan Pertalite dengan nominal Rp50.000. Dia menyerahkan uang sebesar Rp100.000 dan diberikan uang kembalian oleh petugas SPBU sebesar Rp50.000. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas, pelaku dengan sengaja menyembunyikan uang kembalian yang diselipkan di bagian ketiaknya. Dia mengganti dengan uang pecahan Rp10.000. Pelaku meminta kembali uang kembalian karena petugas salah memberikan uang kembalian. Udah kan saya isi 50.000. Nah dia manggil saya, "Mbak ini uangnya," kata dia. "Saya samperin dong." "Ya Bu, ini uangnya Mbak." Dia ngasih saya 100.000. Saya isi cuma 50.000. Nah saya balik badan mau arah ke tangki minyaknya. Dia manggil saya lagi, "Mbak, kata dia. "Iya Bu, kenapa?" "Saya isinya berapa?" kata dia. Terus saya bilang 50.000 kata dia. Terus saya bilang, "Kok ini sisa kan 10.000 kata dia." "Iya Pak," katanya. Saya langsung, "Iya Pak, oh iya dia Bu, maaf ya." Saya langsung bilang kayak gitu, saya nggak sadar kan. Terus udah selesai ngisi bensin, saya ingat-ingat lagi, kayaknya saya ngasihnya warna biru deh, bukan kayak merah kayak uang 10.000-an gitu. Terus saya tanya lagi, "Kayaknya tadi saya ngasih 50 deh Bu," kata. Terus saya bilang, "Gimana saya bohong sih?" kata dia. "Nah, ini duitnya kan gak ada tuh, mana?" kata dia. "Nah, kan itu kan 50.000 yang dari Mbak barusan," kata dia. Terus saya bilang kayak gini, kata dia. Penipuan bermodus salah kembalian sudah sering terjadi. Peristiwa itu juga pernah dirasakan oleh sejumlah rekan kerja korban. Korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
Namun korban berharap pelaku dapat tertangkap dan mengakui perbuatannya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang penghuni Rutan Waihui Bandar Lampung membentuk grup band narapidana. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Status narapidana memang membatasi kebebasan seseorang, namun semangat dan kreativitas penghuni Rutan Waihui Bandar Lampung tidak pernah mati. Warga binaan tetap dapat menyalurkan bakat seni musik dengan mendirikan grup band. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja lainnya, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Rumah tahanan atau rutan kerap diidentikan suasana seram. Narapidana penghuni rutan dianggap menakutkan. Rutan menjadi momok sebagai tempat isolasi warga bermasalah hukum. Rutan Waihui Bandar Lampung tidak seperti bayangan banyak orang. Lembaga ini jauh dari kesan seram dan wajah-wajah orang depresi. Warga binaan memang memiliki kebebasan terbatas, namun berkesempatan mengembangkan bakat musik. Narapidana Rutan Waihui malah membentuk grup musik Rubal Band. Anggota grup band tak lain hanya narapidana sendiri. Rubal Band merupakan akronim Rumah Tahanan Bandar Lampung. Rubal Band menjadi penyaluran bakat musik. Narapidana bisa ngeband karena cukup piawai memainkan semua alat musik dan olah vokal. Kolaborasi Rubal Band ternyata sanggup menghibur penghuni rutan. Selain wahana hiburan warga binaan, Rubal Band dengan nahkoda Ricky Ficardo juga mengangkat nama baik Rutan Waihui Bandar Lampung. Rutan bukan semata-mata hunian orang terpenjara, namun terdapat pembinaan dan pengembangan bakat. Band ini udah band apa nih yang kita namain? Band kita namanya Rubal Band. Apa itu Rubal? Itu Rumah Tahanan Bandar Lampung, jadi singkatan. Jadi kita pengen ngangkat nama baik Rutan sendiri. Personil kita berapa orang? Personil kita ada 4 orang. Ada drum, ada basis, ada rhythm, ada vokalis. Ini kita kan dari kampanye baru bang ya? Iya. Untuk kita ke depannya, kita bang pengennya kita ke depan seperti apa ntar? Untuk pengennya ke depan ya, yang pertama yang pastinya kita untuk ngangkat nama baik Rutan sendiri, Rumah Tahanan Bandar Lampung kelas 1A. Yang kedua untuk hiburan kita di sini, untuk refreshing. Keberadaan Rubal Band tidak lepas dari keberhasilan program pembinaan keterampilan narapidana. Program pembinaan bakat musik membuat warga binaan terhibur dan bebas belenggu kejenuhan. Kepala Rutan Waihui, Roni Kurnia, berharap pendekatan seni membuat kepribadian narapidana lebih baik. Nah, makanya itu kita adakan pendekatan kemanusiaan, humanity. Mulai musik, ada hobi itu ya. Nah, mengenai musik ya, ada warga binaan yang punya keahlian ya, main musik, ya, bisa nyanyi, ya. Kita kasih wadah mereka. Oh silakan. Memang kita tidak ada sarana prasarana di lapas rutan terbatas, tapi mereka punya inisiatif. Pak, saya punya gitar. Pak, saya punya drum. Boleh nggak dibawa sini? Sepanjang itu barang-barang yang tidak dilarang oleh pemerintah, silahkan bawa masuk ke dalam, ya. Mereka main sendiri, ya. Jadi mereka biar berkreativitas,
Jadi walaupun mereka di penjara, kreativitas mereka tidak mati. Kita tidak boleh mematikan kreativitas. Musik menjadi wahana ekspresi dan penyaluran bakat seni. Narapidana bebas mengekspresikan jeritan hati lewat lagu meski badan terkurung jeruji besi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.